Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajlis, bisa duduk di masjid yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada uswah kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat ada dialog, ada komunikasi, ada obrolan antara Allah Subhanahu wa taala dengan salah seorang nabi. Nabi yang dengan hal ini mendapatkan gelar Kalimullah. Siapa, Bu? Nabi sinten? Nabi yang mendapatkan gelar Kalimullah, yaitu Nabi sinten? Mboten ngertos? Nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih, Nabi Musa alaihi salam. Beliau mendapatkan gelar Kalimullah, yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ternyata obrolan atau omongan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala ini disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, Sa'ala Musa rabbahu an sitti khisalin kana yadhunnu annaha lahu khalisah. Bahwasanya Nabi Musa itu pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 6 perkara, yang menurut Nabi Musa 6 perkara itu hanya beliau yang memiliki. Wasabi'atu lam yakun Musa yuhibbuha. Dan ternyata Nabi Musa menanyakan pertanyaan yang ketujuh, tapi yang ketujuh ini Nabi Musa tidak menyukainya. Apa yang ditanyakan oleh Nabi Musa, dan pertanyaan Nabi Musa ini dijawab oleh Allah Ta'ala, langsung dijawab. Pertanyaan pertama, qala Musa alaihi salam, ya Rabbi, fa ayyu ibadika atqa. Pertanyaan pertama, Nabi Musa bertanya, ya Allah, wahai Rabbku, seperti apakah hamba yang paling bertakwa? Karena kita tahu, Bu, orang yang mendapatkan kemenangan, orang yang mendapatkan kebahagiaan, orang yang mendapatkan kesuksesan di akhirat menika hanya satu golongan, simpen, orang-orang yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya hanya untuk orang-orang yang bertakwa mereka akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan
keberuntungan. Hanya orang-orang bertakwa saja. Makanya Nabi Musa bertanya kepada Allah, siapakah ya Allah orang yang paling bertakwa kepadamu? Sinten, Mbak? Sinten, Bu? Siapa? Jawaban Allah Subhanahu wa taala, qala allazi yadhkur wa la yansa. Hamba yang paling bertakwa, kata Allah, ialah hamba yang senantiasa ingat dan tidak pernah lupa. Lu maksudnya pripun, Mas? Maksudnya bagaimana? Menungso ku yo gaene lali lah kok. Ini orang yang paling bertakwa adalah orang yang tidak pernah lupa. Ya, orang yang senantiasa ingat. Ya. Maksudnya ialah yadhkurismallah. Orang yang senantiasa menyebut-nyebut nama Allah, tidak pernah lupa. Ya. Di dalam setiap aktivitasnya, di dalam setiap kegiatannya, di dalam setiap amalan yang akan dia kerjakan, ya, senantiasa mengingat Allah. Makanya Nabi kita Muhammad itu memberikan wejangan dumateng kita kepada kita semua, kullu zibalin la yabda bil bismillah fahuwa ajza. Segala sesuatu yang tidak diawali dengan membaca bismillah fahuwa ajza, maka amalan itu bisa jadi nanti akan sia-sia. Ya. Kenapa Rasulullah memperingatkan ini? Supaya setiap amalan, setiap tindakan kita baca bismillah. Tujuannya apa? Kemutan dumateng Allah. Kita ajeng napa sarapan, ajeng maem, ingat bismillah. Kenapa bismillah? Lho sego iki lho yen rane ngudan, ada nasi ndak? Nah, enten sekul mboten yen mboten enten Jawa. Ya mboten enten kan ngoten. Sing nibake udan sinten? Allah taala. Ya. Tiang yen pun sadar eling terus dumateng Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, setiap aktivitasnya, ajeng numpak sepeda, numpak motor, numpak mobil, numpak pesawat, numpak kereta, niku mesti maos bismillah. Kemutan kowe. Numpak motor bismillah rumiyin, bismillah lagi nopo? Si setunggal motor kilo sing ngeki sinten? Allah. Kita saged napa-napa kan mergo Allah. Yen Allah mboten maringi sehat dumateng kita, saged tumbas motor mboten? Entek nggo nambake. Nggih napa nggih? Saged tumbas motor, sehat saking Allah. Kemudian selanjutnya kita sebelum naik motor baca bismillah. Selain kita sadar motor ini milik kita, itu karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sadar nyawa kuwi sing ngene sinten? Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita mau naik sepeda, naik kendaraan begitu, baca bismillah. Itu kita ingat Allah terus. Ya, setiap saat kita ingat Allah, tidak pernah lupa. Mau makan ingat Allah, bahkan mau tidur saja kita ingat Allah. Itulah orang yang mengamalkan ajaran Islam. Di setiap nafasnya dia ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bangun tidur ya alhamdulillah, ya. Pakai doa nggih mboten napa-napa, yen mboten ngagem doa dereng ngapal nggih cukup ngucapaken alhamdulillah. Kan ngoten we. Itu semuanya untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yen tiyang menika saged eling dumateng Allah, insyaallah manahipun resik, manahipun sae, hatinya akan bersih, hatinya akan menjadi hati yang baik. Lho hadisipun Rasulullah menika mathalul ladzina yadhkurunallah walladzi la yadhkurunallah kamathalil hayy wal mayyit, ya. Perumpamaan orang-orang yang biasa mengingat Allah dengan orang-orang yang tidak biasa bahkan melupakan Allah, itu ibarat orang yang hidup dan orang yang mati. Tiang sing asring eling dumateng Allah menika manahipun gesang, hatinya
hidup, ya. Hatinya lebih lembut. Tapi ketika tidak pernah mengingat Allah, maka hatinya mati, atau ibarat hatinya keras menjadi batu, ya. Mengingat Allah menika caranya kathah, termasuk setunggal wau nggih. Kita napa maos basmalah, maos donga, ingkang nomor kalih salat. Salat niku fungsine napa to? Di antara fungsinipun salat, aqimis sholata lidzikri, kata Allah begitu. Tegakkan salat agar kalian ingat, untuk mengingatku, untuk mengingat Allah. Nggih. Saged gadah yuswa sak menten, ndek ben mboten gadah napa-napa, sakniki gadah omah sak isine, nggih. Bahkan omahe mboten namung setunggal, tesih gadah lemah misalnya. Elingo salat. Kita diingatkan, itu semua pemberian dari Allah. Setiap hari 5 kali kita diingatkan, nggih. 5 kali menika jane mboten suwe, pinten menit, Bu? Jadi anggar salat niku pinten menit? Salat subuh 5 menit misalnya, zuhur 5 menit. Yen ibu-ibu kan ten dalem ya, penak ya. 5 menit ndang salat, wudu salat rampung kan ngoten. Yen kakung kan tesih ten masjid ngenteni sik 5 menit 10 menit kan, itu zikir ngantos kurang lebih setengah jam kan ngoten. Nah, kita ambil saja waktu salatnya itu. Misalkan 5 menit satu kali salat. Kalau 5 kali 5 ya 25 menit. Kita dikasih nafas 24 jam. Dikon salat gur pinten? Selawe menit ra nganti sak jam. Ya, ngadeg misalnya ngeten. Jenengan takmir niki ngawontenaken misalipun mengko sing iso ngadeg ning ngarep pintu sak jam wae, insyaallah badhe diparingi dit 10 yuta. Seminggu ya, Bu. Seminggu 10 yuta. Kula yakin sing daftar iku beludak. Nggih napa nggih? Ben jam mengke kon ngadeg sak jam. Sak jam, satu hari 5 kali. Pokok sing penting sak jam. Dilakoni mboten? Ora gur dilakoni. Enteng, Mas. Wong dite 10 yuta, kendaraan siji lumayan. Kan ngoten, Bu. Tapi kita menika sadar napa mboten? Allah pun maringi kita niku pinten kathah nikmatipun. Nggih. Nafas yen kon bayar, Bu. Pun telas pinten kita? Yuswa kita pun pinten? Yen kon bayar terus entek piro? Sak tabung misalnya, Bu. Satu tabung 150, satu tabung habis 2 hari misalkan. Ya. Misalkan 2 hari. Berarti kalau 6 hari 300.000. Niku gur ambekane. Wis seminggu, yen uripe 10 tahun. Mengi, Bu nggih. Tele-tele, belum lagi setiap air diken bayar. Kita mau kenapa? Bumi ini milik Allah, yang dikon bayar baik banyu. Rakai banyu ngamuk, kayak banyu kon bayar. Purun badan, ya tetap dibayar. Sehat, masya Allah. Nah itu cuma Allah meminta kita sholat toh. Kok kabutan? Padahal sholat itu untuk mengingatkan kita kepada Allah. Gen enten hubungannya ngoten Bu nggih. Kita kali Allah menika gen klik ngoten, gen enten hubungan kita dengan Allah. Yen mboten enten hubungannya kan babar blas. Tiyang menika saged lost doll, mboten gadah kencangan ngoten ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terus pindah hamba yang paling bertakwa ialah hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan salat tadi, dengan membaca bismillah, dengan salat. Kemudian yang ketiga bisa dengan memperbanyak baca zikir. Zikir itu amalan ibadah yang begitu ringan dan mudah. Zikir menika mboten enten syarat kedah wudu rumiyin. Enten mboten? Wudu mboten enten zikir. Tidak harus wudu. Kudu madhep ngulon mboten, Bu. Iki misalnya bapak-bapak zikir sing letan tok angsal zikir mboten? Angsal kan? Jenengan mboten ngagem jilbab lah pas goreng kalih bismillahirrahmanirrahim misalipun astagfirullah la ilaha illallah angsal mboten? Padahal zikir itu saya berikan satu contoh balasan
ucapan zikir yang sangat ringan sekali. Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisani wa thaqilatani 'indal mizani. Dua kalimat yang begitu ringan diucapkan oleh lisan, tapi kelak di akhirat itu timbangannya begitu besar dan berat. Ya. Napa menika? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu dua kalimat niku kata Rasul, yang bilang Rasulullah sendiri. Dua kalimat yang begitu ringan, tapi ketika mampu diucapkan oleh manusia, kelak di akhirat timbangannya akan berat sekali, besar pahalanya. Ya, buatan kedah wuduriyin. Arti kok eling langsung maos subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, sambil ngontel, sambil numpak motornya angsal subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Belum nanti napa zikir-zikir sanesipun la ilaha illallah afdhalul dzikri qaulu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir itu ucapan la ilaha illallah. Jenengan pas kosong kita nggih, mboten namung jenengan kula nggih sami. Misale pas numpak motor utawi numpak sepeda sambil la ilaha illallah digawe enjoy mawon Bu nggih, mboten sah digawe sepaneng. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Asal mboten ngoten niku. Boleh dilagokke nggih, monggo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha dar. Ngoten langsungan nggih. Napa? Lah kan numpak kendaraan kowe. La ilaha illallah terti dijedar saking wingking nggih. Gubrak. Ternyata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal. Lafaz yang terakhir keluar dari lisan tiyang niku wau kados ngoten niku wau napa? La ilaha. Dan apa janji Rasulullah? Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapannya adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Untung mboten? Untung. Pun dikire piyambak pahala, ndelalah kok enten alangan sing diucap terakhir niku, nggih. Urusan dunia rampung, malah angsal nikmat wonten alam akhirat. Ucapan sing ketoke gampil. Dados zikir menika kadang setiap lafaz zikir enten fadilah, enten keutamaanipun piyambak. Kados misalipun contoh niku wau nggih setunggal kalih enten melih astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah itu atau betul apa-apa boleh, tidak harus astagfirullah tegang nggih. Yen kula gen mboten tegang nggih digawe ngoten niku dan ndak masalah. Lafaz yang keluar dari lisan kita zikir. Man lazimal istighfar, kata Rasulullah, barang siapa yang melazimi istighfar, ja'alallahu lahu min kulli karabin faraja. Setiap ketika Allah mendapati dia mendapatkan kesusahan, maka Allah akan berikan kelapangan. Ketika kita orang yang melazimi istighfar tadi sedang dihimpit masalah, akan Allah berikan jalan makhraja, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka. Sinten? Tiyang sing melazimi lafaz istighfar. Amalane gampil neng fadilah menika kegunaanipun manfaatipun kuatah napa? Zikir. Neng kadang ya angel kok. Kadang ya eneng wae. Mbuh nyanyi malah napa-napa nggih. Kadang malah ngoten niku jenenge menungso, Pak nggih. Menes kakean. Menungso kan ngoten niku. Tapi kita diingatkan kembali. Jadi ketika kita bisa seperti itu, berarti kita insya Allah masuk ke dalam hamba yang bertakwa, eling. Dan ketika kita ingat kepada Allah, niscaya napa? Ketika kita ingat kepada Allah, niscaya itu akan menghilangkan rasa
rasa sombong. Ya. Ketika kita ingat kepada Allah, ya sombong pripun eling, ya. Arab sombong, wong pinter kok sombong berarti dereng eling dumateng Allah. Yang eling mesti kelingan pripun? Pintermu ki lho. Sing gawe pinter niku sinten? Allah. Ya. Lho kan aku sinau ra dijini pinter ora mungkin. Pinter wis wong pira sinau seprono seprene ning ra pinter-pinter. Enten mboten lho. Lah nggih, padahal sinau ning mboten pinter. Karena memang kepintaran itu yang memberikan siapa? Allah Ta'ala. Nggih. Kekayaan napa mulai kok gur sugih kemlinti, Masya Allah. Kayak obah pisan bumine disebul pisan. Ambiar kan ngoten. Dia akan ingat, ya Allah saya punya ini, punya rumah, punya sepeda motor, punya alat transportasi, semuanya saya lengkap. Kalau orang ingat kepada Allah, justru malah membuat dia semakin syukur. Alhamdulillah ya Allah, jenengan Allah sudah memberikan saya mencukupi saya. Dan tidak mungkin berbuat sombong, duwe ngene, mboten bakal. Mergane napa? Eling sing iki gur titipan saking ngene Allah Ta'ala. Niku tiyang sing emut dumateng Allah Ta'ala. Jadi akan terkikis rasa sombong, rasa sok rumangsa paling niku akan terkikis dengan sendirinya ketika kita ingat kepada Allah Ta'ala. Salajengipun pertanyaan selanjutnya. Fa ayyu ibadika atqa? Ya Rabbu, fa ayyu ibadika ahda? Wahai Rabbku, seperti apakah hamba yang paling mendapatkan petunjuk? Hamba yang paling mendapatkan petunjuk menika sinten? Seperti apa? Kata Allah, alladzi yattabi'ul huda. Tiang ingkang paling mendapati petunjuk menika ialah orang-orang yang mengikuti petunjuk. Maksudnya pripun, Mas? Orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang mengikuti petunjuk. Artinya orang yang mengamalkan petunjuk tersebut dalam keseharian, dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, mengikuti dalam artian mengamalkan. Nah, petunjuk menika napa? 1. Al-Qur'an, nomor kalih As-Sunnah. Al-Qur'an menika dalile pun jelas wonten ten surat Al-Baqarah sing asring menika surat Al-Baqarah ayat kedua. Yang sering itu kita dengarkan surat Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya di dalam Al-Quran itu semuanya adalah kebenaran. Kita tidak boleh ragu. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Kenapa kok tidak petunjuk bagi orang-orang yang beriman? Tapi orang-orang yang bertakwa saja yang mendapatkan petunjuk. Kenapa, Bu? Karena hanya mereka orang-orang yang bertakwa yang mengamalkan isi Al-Qur'an. Kados ngeten nggih, jenengan gadah senter, yen sentere mboten diceklekke, jangan mlebu guwa, peteng napa mboten? Padahal nyekel senter. Manfaat mboten? Malah ngebot-boti, ngene napa nggih? Wis nyekel senter, peteng dedet ora gelem nguripke. Mesti nabrak-nabrak, nggih, nyandung-nyandung, lebet gua peteng. Tapi ketika kita ambil senter, mlebu gua uripke tes ngoten nggih. Dadine murip. Yen murip ngoten niku dados pitedah. Kados Al-Qur'an, kados As-Sunnah. Yen mboten diamalke ya gur maca kalih ya maca kare sinau tok. Ning ketika diamalkan ibarat senter habis kita pegang wis duwe ilmune garek nyeklekke dipraktekke. Contoh praktekke napa? Persoalan salat niku. Wonten Al-Qur'an kan jelas aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Salat dijaga. Kenapa kok mbok jaga? Allah memerintahkan saya. Saya salat itu bukan untuk Allah sebenarnya, tapi untuk diri kita sendiri. Salat tak jogo.
Ya sing butuh ki aku kok. Salat ki sok ben tak nggo aku. Bukan untuk Allah, tapi untuk diri saya sendiri. Kenapa saya tidak mau menjaga? Ya. Contoh misalnya tentang Al-Quran, itu perintah. Larangan di dalam Al-Quran, orang yang bertakwa akan dia tinggalkan. Contohnya pun apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Napa menika? Ya, dan Allah menghalalkan jual beli. Jual beli niku halal. Niki regane 2.000, kula dol 10.000. Payu mboten? Ya, ten pesawat payu kok nggih. Ning pesawat ngeten niki 10.000 15.000 kula tumbas. Padahal ning omah ning isor gur 3.500 kadang ngono. 4.000 paling banter. Boleh ndak transaksi seperti itu? Boleh. Ya. Untuk mendapatkan keuntungan boleh. Nah, tapi ketika wa ahallallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, tapi Allah mengharamkan riba. Riba niku napa to? Misalnya niki duit. Ya yo, kowe jare golek tak kaino 2 yuta. Somben iki bahasane jane tukunan kan ngoten ya. Iditku 2 yuta, tukunan 2,5. Bayare rasa langsung dijok sesuk wae. Sasi pisan bayare 300 sing 100 kuwi mboke sing 200 gelem ora? Mau ndak? Terus mikir kowe wong butuh len ra ning kono ning dineh to Mas, kan ngoten. Akhire napa? Dipendet wong butuh niku jare butuh. Pas golek ngoten niku biasanya wong duwe dit napa mboten gadah harta. Butuh banget kan ngoten. Ngerti wong butuh malah ya, ketake nulung malah ngepruk. Nah nanti 300 bahkan bunganya jauh lebih besar. Naudzubillah min dzalik. Niku kalau di dalam prinsip coba mangrenungi Bu. Yang jenengan terus berada di atas mungkin tidak merasakan. Coba jenengan pakai kacamata orang yang butuh. Dilalah kok ra nek duit tenan. Kan ngoten, butuh misalnya enten keluargane sing kecelakaan. Kita dihadapkan di kondisi ngoten niku. Nggih, ten yen jenengan nyuwun tulung tenan. Mergane napa butuh? Butuh banget kan nggih, mengke benten Pak nggih. Ibu nggih, wong sing gaene senenge ngono kuwi ngemplang, karo wong sing butuh tenan. Ngertian wong gaene ngemplang nggih mboten sah disili, mesake nggih. Mesake sinten? Yen donya mesake sing gedhe, yen akhirat mesake sing nggih mesake sing ngemplang. Mengke pahalane dijikok kaya jenengan. Nggih. Jadi kalau kita sayang sama saudara kita ya dilingke, yo kowe ndek utang lho. Aja lali. Utang-utang apa? Biasanya sing disilih utang malah luwih ganas. Kan ngoten. Nah, ketika seperti itu yen misale tiyang niku gane ngemplang kita ngertos track record-e mboten sae nggih, ampun malah disilehi. Kecuali memang kepepet tenan kuwi. Ketoke tenanan jenengan pun niat ikhlas menawi gur nilai 100.000 wis diniati ikhlas cul ngoten, mboten napa-napa. Tapi yen ketoke nilai kathah wong iki gene ngemplangke duit niku nggih pun ditahan tidak masalah. Tapi ketika ada orangnya biasa, ya orangnya baik, delalah pas butuh ngoten nggih pun ditulung wong njaluk pitulungan kita beli pertolongan. Itu bukan simpan pinjam, memberikan pinjaman itu kan napa akadnya itu adalah tabaruat. Tabaruat itu pertolongan, bukan untuk jual beli. Makanya cilai 500 ya baline 500 kan ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Tiang muslim yen ngertos ngoten niku tiang mukmin, tiang muttaqin, orang yang mendapatkan petunjuk ketika pun mangertosi oh ternyata ngoten niku mboten angsal, dia akan berusaha. Saat ini pun terjerat misalnya karena memang besok sampai hari kiamat itu kata Rasulullah minimal orang itu akan mendapat debunya riba beleduke karena memang sistem keuangan napa dunia iki sesuk ngoten niku. Akhiripun napa ketika sudah seperti itu kita tahu dan kita sudah berkutat di dalamnya. Bismillah. Sithik saka sithik Bu. Sithik saka sithik ditinggalkan. Yen mboten saged langsung blas ngoten dereng saged nggih pun sekedhik moko sekedhik
Ya mengke sedulur-sedulur napa rencang-rencange support Bang nggih. Support niku dikasih dukungan ae Mas. Oh, ayo bismillah sithik saka sithik. Untunge gede. Wong aku ditku turah-turah kae tak silehke 200 ya lumayan baline 300 kok. Untunge lumayan. Lumayan ning donya bongko ning akhirat kan ngoten. Loh karena apa? Di akhir karena di dalam ayat itu Allah keras Bang. Allah dan Rasulnya itu keras ya. Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih fa in lam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Kalau mereka tidak mau meninggalkan, umumkan kepada mereka perang dengan Allah dan Rasulnya. Sing didepi sinten? Allah lan Rasulipun. Sinten sing mampu menghadapi Allah dan Rasulnya? Kan ngoten. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin. Kita jauhi sedikit demi sedikit semampunya Pak. Bismillah. Yang penting enten nih niat bismillah, niat kuat. Insya Allah ketika ada niat kuat Allah akan memberikan jalan. Insya Allah. Ya. Jadi hamba yang bertakwa, hamba yang mau mempraktekkan ajaran agama di dalam kehidupannya. Itulah hamba yang bertakwa, hamba yang mendapatkan petunjuk. Bagaimana petunjuknya Nabi ketika makan? Ya makan tidak harus 3 jari, Bu. Niku sing dimaem napa? Saged niku nggih mboten napa-napa, yang dimaem sop nggih ampun 3 jari nggih. Ya sesuai kondisi yang gitu. Islam itu tidak kaku, nggih, tidak kaku banget. Sebenarnya banyak memberikan kemudahan bagi pemeluknya yang ngertos ilmune jane mboten kaku banget, nggih. Sare misalipun sare menika sunahipun napa miring lambung sebelah kanan. Niku sunah itu ternyata secara kesehatan juga lebih baik tidur itu memang posisi lambung di sebelah kanan. Ini yang lambung sebelah kanan kita bertumpu sebelah kanan miring dan itu yang dicontohkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dulu tidak tahu kesehatan atau tapi diberitahu oleh Allah, diarahkan oleh Allah tidurnya seperti itu. Kita umatnya praktekkan dan ternyata mendatangkan kebaikan untuk diri kita. Alah Mas Raruang kok yang wis turu yang melumah bahkan mengkurep mboten napa-napa. Sing penting awalipun miring. Bar kuwi meh harap pundi-pundi ya kan pun turu kan mboten sadar. Boleh kita hadap kemana-mana silakan. Yang penting awalnya kita miring dulu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika seperti itu, itulah kita mempraktekkan Islam dalam kehidupan. Karo tanggane pripun, karo bapake pripun, kalih pasanganipun pripun, kalih anak-anake pripun. Bagaimana Islam mengatur kita praktekkan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Fa ayyu ibadika ahkam? Ya Rabb, ya Allah, hambamu yang paling bijaksana menika hamba yang bagaimana? Alladzi yahkumun nas ma yahkumu li nafsi. Hamba yang bijaksana, hamba yang adil ialah hamba yang ketika memutuskan untuk orang lain dia memutuskan sebagaimana untuk dirinya sendiri. Kan ketika seseorang memutuskan untuk dirinya sendiri, dia akan memutuskan yang terbaik kan ngoten. Itulah apa? Manusia yang adil. Dia akan memutuskan sebaik-baiknya, seadil-adilnya dalam memutuskan urusan orang lain. Itulah orang yang adil. Jadi tidak egois, tidak egrusa-gerusu. Pertanyaan selanjutnya kita persingkat. Fa ayyu ibadika a'lam? Seperti apa hambamu yang paling berilmu? Siapakah orang yang paling berilmu ya? Jawaban Allah napa? Alimun la yashba' minal ilmi wa yajma' ilman nas ila ilmi. Orang yang berilmu ialah orang yang dia berilmu tapi tidak pernah puas dengan ilmunya. Artinya dia terus merasa kurang dengan ilmunya. Sehingga dia terus semangat untuk menuntut ilmu. Yajma' ilman nas ila ilmi. Dia kumpulkan ilmunya manusia kepada ilmu pada dalam dirinya. Dia artinya apa? Belajar dan belajar.
Kalau jenengan nggih tumut pengaosan, semangat tumut pengaosan itu untuk tambah terus menuntut ilmu, ya. Dan ketika seseorang bertambah ilmu, niscaya akan Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dan kalau tidak berilmu, ya, bahkan para ulama itu mengibaratkan orang yang tidak mau memiliki ilmu, apalagi ilmu agama, itu seperti binatang ternak. Ya. Lu kok sakit, Mas? Katanya begini, laulal ilm lakanan nas kalbahaim. Kalau bukan karena ilmu, niscaya manusia itu seperti binatang ternak. Makan, minum, tidur, buang hajat. Makan, minum, tidur, buang hajat. Wis kudu kuwi tok. Tidak ada sesuatu yang istimewa pada dirinya. Tapi ketika orang berilmu, berarti dia menaikkan grade. Grade menika napa? Strata. Pangkatnya diunggahke. Masuk selevel binatang ternak kan ngoten. Kita berilmu, makanya berilmu ada aktivitas kajian, pengawasan, ada aktivitas karena sering pengajian dia bisa beramal soleh, berbagi dengan yang lain. Punya amalan-amalan bagus. Dan orang itu semakin tertarik, Masya Allah. Berarti orang semakin kenal Islam, semakin menjadi baik. Pasti secara tidak langsung, ketika jenengan meniku mempraktekkan Islam, sejatosipun mendakwahkan Islam kepada orang lain. Ketika kita praktekkan Islam dengan baik, orang ini akan menilai, oh kayak nyelot suwi melu pengajian ya tambah api kan ngoten. Sese tiange tertarik ingin belajar Islam, tumut pengaosan jenengan angsal pahala ngoten. Alimun. Jadi orang yang berilmu seperti itu jangan pernah merasa puas. Saya sendiri kok para ulama saja tidak merasa puas, apalagi kami yang baru belajar hanya berapa tahun, saya lulus berarti sejak SMA, setingkat SMA 4 tahun belajar agama. Saderenge pun belajar TPA, ikut kajian taklim tumut. Bar niku kan terus pesantren 4 tahun, 5 tahun ya. Kemudian kuliah ini 4 tahun. Berarti berapa? 5 tahun tambah 4 tahun, 9 tahun. Habis lulus kuliah terus belajar kali beberapa asatidzah ya. Dari 2012 sampai 2019 berarti 5 tahun, 9 tambah 5 13 tahun. 13 utak-utak buku Bu ya. Belajar maca, terjemahkan, diskusikan ya. Dihafal seperti itu terus. Itu merasa kurang ya. Masih banyak ilmu yang belum kami pelajari ya. Karena memang ilmu Islam itu begitu luas. Makanya Rasulullah sampaikan, utlubul ilma. Silakan cari ilmu. Minal mahdi ilal lahdi. Sejak kalian di timangan sampai kalian masuk liang lahat. Terus tutut ilmu. Kalau kita mau belajar ilmu, Masya Allah, nggak habis-habis. Ada fikih. Pun nate belajar fikih, Bu? Nah, saya tanya satu pertanyaan fikih mungkin bingung, Bu. Fikih, ada akidah, ada sejarah, itu yang umum-umum. Kalau yang lebih spesifik lagi, mereka para penuntut ilmu nanti ada tafsir, ada yang lebih dalam lagi usulut tafsir, ya, persoalan tafsirnya, dasar-dasar dalam tafsir, belum hadis, suruhul hadis, syarah hadis, ilmu tentang hadis, ulumul hadis, mustalahul hadis, kuatah. Niku mboten bakal kemput. Fikih mungkin enten usul fikih, ada usul fikih, ada qawaid fikih, itu tidak pernah dipelajari. Maka ketika ada orang kok merasa halah, nah ngoten niku berarti menunjukkan justru malah ilmunya itu dangkal. Ilmunya lagi sedikit. Ketika ilmu sedikit merasa wah, ilmunya akeh, padahal baru ujung kukunya ilmu para ulama. Ya. Selanjutnya tadi berarti yang keberapa tadi? Yang kelima. 4 atau 5? Oh 5 ya. Bertakwa, petunjuk, yang paling bijaksana, kemudian yang paling berilmu. Sekarang yang kelima.
Fa ayyu ibadika a'azzu, ya. Seperti apakah hambamu ya Allah yang paling perkasa, berotot, paling kuat niku sinten, ya. Kata Allah, alladzi qadara afa. Ya, jawabannya pun singkat. Hamba yang paling perkasa, kuat itu ialah hamba yang dia sanggup untuk membalas lawannya. Sanggup membalas orang yang menyakitinya. Afa. Tapi ternyata dia milih memaafkan. Bisa memaafkan orang yang pernah berbuat salah pada diri kita. Abot napa abot banget. Abot biat dene tau dilor nganti wanku putih. Wan iki putih apa ireng, Bu? Nah, jenenge wan ya putih, Bu. Nganti aku wanen ra bakal tak jak. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kayak gitu nggih. Kalau kita bisa memaafkan, hakikatnya seperti itulah orang yang perkasa. Orang yang tangguh. Karena kenapa tangguh? Dia bisa menaklukkan hawa nafsunya. Berat nafsu menaklukkan nafsu yang semacam itu. Jane sanggup meh nglarani iki sanggup. Meh ngelehke niku sanggup. Ning mergo kelingan kuwi sedulurku muslim, ya. Ya wis lah, muga-muga Allah ngei hidayah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu nggih. Kata dia berbuat salah kepada kita. Tapi kalau kita memang perlu diberi pelajaran, ya diberi pelajaran. Kita maafkan tapi diberi pelajaran. Ngoten nggih, dielingke yo. Somben aja dibali neh yo, minimal ngoten nggih. Somben ampun dibalingi meleh wis cukup iki wae. Yen kowe ngopo-ngopo aja nganti ning ngene wong wis cukup aku sing pertama dan terakhir. Dielingi neng kowe tak sepurani wis. Bar niku nggih rampung, sepurane anggar petuk lentas, lentus pecincinge mboten diapurani niki. Ya, plerak-plerak. Ampun nggih. Bismillah. Semoga menjadi amal soleh nggih. Kita maafkan, ya. Selanjutnya, fa ayyu ibadika aghna. Seperti apakah hambamu ya Allah, hamba yang paling kaya. Hamba sing paling sugih menika pripun? Sing kados pundi? Hamba yang seperti apa? Qala alladzi yardha bima utiya, yaitu hamba yang dia ridho dengan apa yang diberikan kepadanya. Artinya hamba yang ridho, hamba yang rela. Kalau ridho itu gak gampangnya begini, Bu. Gampangnya pun ngeten. Kita ikhlas dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Wis jane nyambut gawe tenanan, lah kok jatahe ya sesasi gur misalipun sak yuta misale. Nggih pun bismillah, mugi-mugi cekap. Ku biasanya enten rezeki sanes kan ngoten wae. Mugi-mugi cekap. Tapi usaha kita maksimal. Seorang muslim itu dia akan berusaha maksimal. Adapun hasil, makanya dia akan ridho dengan hasil yang dia. Terus mboten ngeten, wis nyambut gawe tenanan kok ndelalah ora sukses. Niku yen pikirane mboten semeleh, stres mboten? Stres. Nyambut gawe banting tulang awan nggo bengi-bengi nggo bengi ngian turu. Ternyata nggih mboten sukses. Ya. Seolah-olah yang salah dirinya. Dia akan menyalahkan dirinya. Aku wis kaya ngene lho, aku kurang apa? Malah ngoten niku. Aku ki kurang apa? Wis usahaku wis tenanan. Lah kok cik kaya ngene. Nah, berarti ketika seperti itu kita perlu mengembalikan semuanya kepada Allah. Kita ridho, kita ikhlas dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Adalah anak wis dirumat tenanan. Anak wis dirumat wis usianipun pinten pun 10-11 tahun kados sing ten pesantren menika. Dilalah kok ya pas enten acara bocah jenenge bocah nggih nyemplung kali. Terus akhirnya innalillah iku sing pikirane kadang mboten dawa, ususe nggih mboten dawa. Niku biasanya sing disalahke sinten?
pesantren nggih napa nggih. Padahal pesantren iki nggih karena saya juga pengurus Pak nggih. Pengurus gadah pondok pesantren dadi nggih ngertos ngurus iku ya jane tenanan. Ning awake dhewe niku ngawasi mboten kados ngawasi niki kok. Diawasi meneng wae kok ya. Nah, bocah kene gur tekluk wonten lap. Nggih napa nggih? Napa meneh cah SMP nggih. Delala pas olahraga jenenge sing diurusi mboten namung bocah setunggal. Kayak kadang prinsipe tiang jaba niku, tiang awam nyekolahke ten pesantren apa? Gen, bocah iki belingi ngira mok lebokke pesantren wae. Berarti sing dilebokke pesantren tiang dados Pak Ustadz, para ustadzah menika ditugasi abot napa enteng? Wong elek ngoten. Paribasan ngoten, dilebokke pesantren yen dadi apik kan. Artinya itu tugas berat, ya. Nah, ketika alhamdulillah bukan trader, memang Allah mentakdirkan seperti itu, ustadznya atau ustadzahnya sudah berusaha mengawasi, diingatkan, jangan main di dekat sungai. Jadi pun dieling, kok ndelalah bocah seluntul. Nggih, pengen adus, ngerti banyu kok klembo-klembo ngoten nggih. Ndang selup kan ngoten udan. Bareng selup kok malah ora munggah akhirnya ketemu neng tempuran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku yen ya ususe mboten dawa pikir nalare mboten tebih mesti sing dituntut pesantren nih. Ya. Kalau memang tentunya ada evaluasi Bu, dan pesantren habis itu pasti ada evaluasi. Kok bisa seperti itu? Ada apa? Yang salah siapa? Kenapa seperti itu? Itu akan dievaluasi, ya. Terus nanti tindak pencegahannya seperti apa? Nah, orang tua ya alhamdulillah orang tuanya itu nggih tiyang paham Mbak. Jadi ya nggih pripun meleh. Sedih mboten? Sedih banget. Sinten sing mboten sedih ditinggal sinten? Anake kan mboten. Jadi nggih sedih tapi dia bisa ya bismillah. Berarti memang titipan sing dikeke aku kuwi gur sakmene. Misalnya anake 10 sing ilang 1. Berarti ya cik alhamdulillah. Kan ijik kok 9 to Mas. Ya mongane kathah misalnya. Alhamdulillah. Dia akan dalam segala hal ketika dia merasa ridho dengan pemberian Allah, mesti yang terucap menika napa? Kalimat syukur. Kan ngoten. Syukur mereka ya alhamdulillah. Tesih diparingi putra. Kan ngoten. Alhamdulillah kok pas dodol bakso angine kados wingi wus lagi bukaan malah sapu wes. Ngucape dik alhamdulillah sing kesingkap gur sengit tok. Niki dagangane mboten nggih napa nggih? Mesti sudut pandangnya ngoten niku. Mboten walah malah remuk kabeh. Pikirane semru senggol buke, Pak, kowe iki ngopo? Malah dia mau. Tapi umat Islam, orang yang bertakwa, dia bisa menata hatinya. Ya jane abot ya ora apa-apa. Muga-muga malah ndonga, Bu. Jadi dalam waktu terdesak seperti itu doa kita mustajab. Mugi-mugi Allah maringi sing langkung sae. Allahumma ajirna fi musibatana wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah ini. Sabar, pahala. Dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Suatu saat Allah ganti. Neng ya ora krasa kadang. Kadang mboten krasa karena Allah gantinya mboten kontan bar ndonga langsung dibeleki napa. Semen kali wedi nggih mboten. Nunggu mungkin 10 bulan bahkan mungkin 1 tahun. Pas kita ndak tahu tiba-tiba ada rezeki. Itu kita kadang manusia itu tidak sadar padahal Allah mengganti. Maka oleh sebab itu monggo nggih, orang kaya itu adalah sebenarnya orang yang bisa menerima dengan apa yang Allah berikan. Senantiasa bersyukur. Terakhir menika fa ayyu ibadika afqar. Hambamu yang miskin itu siapa? Seperti apa hambamu yang paling miskin? Dan jawaban Allah huwallazi sahibul mangkus, ya. Orang yang paling miskin ialah orang yang sahibul mangkus, orang yang terus merasa kurang. Lah sakniki mang kita pikir pakai akal sehat, Bu. Jenengan sesasi blonjo 10 yuta niku guyu terus apa mesem terus, Bu? Mesem guyu ora barbar. Sesasi lho 10 yuta ya. Dah senenge.
Neng ternyata Bu, enten tiyang blojone di atas 10 juta. Ngerti ijo-ijo kinis-kinis ngoten Bu. Napa? Duit. Boten HE, bukan hak dia. Gaji sudah 10 juta. Nyambut gawe ya goro ongkang lingguh karo leyeh karo dudul. Kan ngoten. Niku kan pandangane panjenengan pun penak mboten? Wes penak banget garek dudal-dudur karo ngantuk-ngantuk ngoten nggih. Kuwi sesasi di atas 10 juta niku pokok, belum tunjangan kesehatan 2 juta, tunjangan fasilitas mobil angsal. Ngoten niku lho ngertos duit anggaran dana untuk napa misalipun sosial wilayah sekian, wilayah ini misalnya dapat tunjangan 1M ya, 1M. Barang teko kampung niku pinten? Kula gadah rencang kowe. Dia mudir, direktur salah satu pondok pesantren Tan Sukoharjo. Itu dana yang dia dapatkan sebenarnya pinten 500 juta. Sampai bawah tinggal 150 juta. Liyane ten pundi? Wallahu a'lam. Bisa kula mboten nuduh lho kowe. Jenengan sing sanjang. Liyane ten pundi? Wallahu a'lam bisawab. Ya kan? Dananya sudah tun padahal sing dilewati niku pun angsal blonjo dereng. Pun angsal blonjo. Blonjo niku diblonjo kon ngopo, Bu? Ya kon ngoten niku, kan ngoten. Artinya yo gaweane ngono kuwi, kan ngoten. Lah kok ngerti duit mripate? Padahal blonjone wis sesasi di atas 10 juta. Karena apa? Berarti mental seperti itu yang bahasa kasare ngapunten Bu. Mental. Napa? Mental ke? Nah, jenengan sing sanjang. Mental kados ngoten niku. Kita seorang mukmin itu mentalnya harusnya mental seorang yang kaya. Allah mengajari kita mental orang kaya dengan apa? Senantiasa bersyukur. Dalam kondisi apapun dia bersyukur. Berusaha untuk tetap bersyukur. Semoga dengan syukurnya ini Allah akan menambahkan nikmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ya 7 perkara yang Allah tanyakan kepada, yang Nabi Musa tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi bahan renungan ya. Semoga kita termasuk hamba yang bertakwa, hamba yang mendapatkan petunjuk, hamba yang bijaksana, hamba yang berilmu, hamba yang kaya, bukan hamba yang miskin. Yang terakhir, perkara yang ketujuh, makanya Nabi Musa tidak suka karena kemiskinan, sikap mental miskin Nabi Musa enggak suka. Ya, makanya as-sabi'ah lam yakun Musa yuhibbuha. Yang ketujuh, Nabi Musa itu tidak suka. Semoga kita juga demikian, jangan bermental miskin. Bismillah. Ya, insyaallah ketika kita sudah ada niat itu, anna inda dhanni 'abdi bi, kata Allah begitu dalam hadis qudsi, hadis riwayat Bukhari, saya itu, Allah itu akan melakukan seperti apa yang diprasangkakan hambaku. Makanya kita disuruh untuk senantiasa berprasangka baik, jangan buang-buang prasangka buruk. Mungkin dari saya cukup sekian ya, pas hampir 1 jam. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada tanya jawab Bu? Kita, oh nggih pripun? Masalah utang-utang. Nggih pripun? Yang utang, ada yang utang tapi nggak bisa nyaur, benar-benar nggak bisa, tapi yang utang itu ikhlas, itu di akhiratnya gimana Pak? Nggih. Nggih. Akibat tanggung jawabkan itu. Nggih. Yeah. Ketika pemilik hutang itu sudah mengikhlaskan, itu jadi amal soleh untuk dirinya ya. Kelak di akhirat Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih besar ya, jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Yo kita abot nggih. Neng kalau kita mau betul ikhlas ya serapopo wis bismillah. Neng yo aja ampun ngeten nggih. Kita ikhlas neng bar kuwi neng buri. Ae ngerti ya kowe ha. Napa? Demben ilingo. Mboten sah ngoten nggih. Nggih bismillah. Ikhlas ya bismillah. Semoga nanti jadi amal
amal soleh. Ngoten. Yang hutang gimana? Kalau yang hutang kita sudah mengikhlaskan bagi mereka tidak mendapatkan dosa. Kelak di akhirat ya sudah pun rampung urusan. Kenapa? Karena kita yang punya yang hutang itu sudah mengikhlaskan. Karena memang melihat tidak mampu, kita sama muslim kan membantu ya wis yo. Biasanya ngoten Bu, yen saged misale kok rung iso ngeki nek njireh hutang 200.000 rung iso 200.000 rada gedhe. Wis ki 50.000 apa 100.000 bismillah keke ngoten mawon. Niku malah luwih selamat ngoten. Yen mboten enten tenan nggih pun mboten enten yu. Wallahu a'lam bishawab. Terus enten? Masih ada pertanyaan? Cekap? Kalau cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.